Tuhan kita luar biasa, amin. Saya ada diingatkan beberapa hal, saudara, dan saya akan bagikan itu sebelum saya bawakan firman. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami ucapkan syukur karena kami tahu Engkau mempunyai rancangan yang luar biasa. Engkau mempunyai rencana yang baik bagi kami semua, Tuhan, tanpa terkecuali. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, supaya kami terus dengaran akan suara-Mu. Beri kami mata untuk melihat, Tuhan, hati yang tahu apa kehendak-Mu bagi kami. Even for such a time as this. Pada saat ini pun, Tuhan, kami percaya Engkau terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Judul firman yang saya mau bagikan pagi hari ini yaitu ialah Then It Happened. Lalu hal itu terjadi. Saudara, berapa banyak saudara masih ingat waktu 9/11 terjadi? September 11 tahun 2001, saudara. Dan saya masih ingat, saudara, pada saat itu Presiden mengumumkan untuk kita berdoa. The only time in the history that I remember. Satu-satunya waktu pada saat itu. Dan saya masih ingat waktu itu negara kita, kalau saya ngomong negara kita yaitu Amerika. Amerika waktu itu mengalami banyak tantangan dan juga waktu hal itu terjadi, gereja penuh semuanya. Malah ditayangkan di TV, gereja demi gereja yang ditayangkan, yang ada kebaktian yang diadakan atau gereja terbuka. Jadi Anda dapat masuk untuk berdoa saja. Luar biasa sekali, saudara. Saya percaya sekali segala sesuatu yang iblis rencanakan, Tuhan akan putar balikan untuk kebaikan bagi kita semua. Kemarin dulu Presiden Donald Trump seperti Pastor Paul sudah katakan tadi bahwa kita hari ini adalah hari di mana kita berdoa, saudara. Dan saya actually rejoice. Nggak tahu gimana. Saya senang, saudara. Saya rasanya, wow, ini sudah waktunya. Benar-benar sudah waktunya, saudara. Dan saya mau bagikan kepada Anda pagi hari ini berdasarkan sebuah cerita dari buku Ruth, saudara. Oh, here we go again. Saya harapkan dapat point by point, tapi sekali keluar semuanya, but it's okay. I was hoping that's not gonna happen, but it did. Haleluya. Saya bagikan dari buku Ruth, which is a small, 4 simple, 4 pasal yang pendek, saudara. Dan ceritanya ini sangat, buat saya waktu baca buku Ruth ini senang sekali. Dan yang saya mau bagikan kepada Anda, karena saya memperpendek apa yang saya bagikan, saudara, ialah dari pasal yang it's okay, gak apa-apa. Let me just go on. Alright, let me see if I can. Alright, kalau Anda tahu cerita buku Ruth ini, mulanya ada kelaparan. There's hunger in the land. Buat saya itu mirip, saudara. Sekarang ini lagi ada wabah. Iya kan? So there is malah bukan saja epidemic, tapi ada pandemic, saudara. Kalau saya dapat loncat, go to the next screen, haleluya. Alright, there's famine, saudara. Ada kelaparan, kekurangan makanan, gagal tuayan, epidemic, pandemic. Rasanya tambah lama tambah parah, saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Nothing escape His attention. Saya diingatkan beberapa hal. Salah satu hal yang Tuhan ingatkan saya, saudara, waktu Pastor Patrick Kitely datang ke tempat ini. Dia katakan bahwa this will be a house of miracles. Amen. Dan Anda kalau masih ingat waktu saya berada di sini, saya katakan di gereja kita di San Bernardino pada hari itu waktu ada kebaktian, salah satu jemaat kita mengalami kesembuhan yang
Mendadak saudara, then it happened. Dan orangnya ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Saya minta Pak Jeffrey untuk berdiri saat ini. Dia mengalami kesembuhan saudara. Dan bukan saja dia mengalami kesembuhan, dia pernah mati dan hidup kembali. Ini orangnya saudara. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, Anda bicara dengan dia. Dia mengalami out of body experience. Dia melihat rohnya keluar dari tubuhnya. Dia sudah berada di angkasa. Dia sudah ke surga. Dia kembali lagi saudara. Nah kalau Anda mau tahu lebih lanjut, bicara dengan Pak Jeffrey. Nah saudara, this is a house of miracles. Ini adalah rumahnya saudara. Di waktu-waktu seperti sekarang saudara, jangan takut saudara. Jangan Anda berpikir, oh apa yang akan terjadi. Oh saudara, banyak orang ngomong katanya, wah bisnis akan repot. Banyak akan ada masalah. Saudara percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi Anda. He planned good things for you. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Malah saya percaya saudara, tema kita tahun ini apa? Advance. Walaupun Anda menghadapi tantangan, walaupun situasi buruk, Pastor Paul suka mengatakan bahwa jalan buntu, whatever it is. But God wants you to advance. Tuhan mau Anda untuk naik saudara. Saya percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi Anda. Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan akan melindungi Anda. Penyertaan Tuhan ada atas Anda. Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu khawatir saudara. Yang Anda perlu takut itu hanya satu. Takut akan Tuhan. Kalau Anda takut akan Tuhan, Anda pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Situasi apapun yang sedang terjadi di dunia ini saudara. Anda gak bisa travel, yang sudah planning cruise, yang sudah planning untuk vacation, yang sudah planning ini dan itu dan lain-lainnya, semua batalin aja. Amen. Takut akan Tuhan akan membuka jalan bagi Anda. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oh saudara, kita akan lihat, and I will literally close with these two verses. Saya akan tutup dengan kedua ayat ini saudara. Supaya gampang ya saudara, let me follow with my notes too, supaya saya tidak ketinggalan, haleluya. Ruth, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah saudara, kalau Anda tahu, and I don't have time to go through this, Ruth itu artinya teman, oke? Moab itu keturunannya Lot saudara. Lot itu keponakannya Abraham. Dan mereka itu musuhnya Israel. Dan waktu Ruth kembali ke Israel, Ruth kembali dengan siapa? Oh, I'm sorry. Waktu Naomi kembali ke Israel, dia kembali dengan siapa? Dia kembali dengan Ruth. Tetapi Anda harus tahu, orang Israel itu tidak suka sama orang Moab. Jadi kalau Anda dapat bayangkan ya, Anda harus ke satu negara yang orang-orangnya nggak suka Anda. Kalau Anda ke sana, rasanya gimana? Do you like to go to a place where they don't like you? Anda suka nggak pergi satu tempat di mana mereka tidak menyukai Anda? I don't like that. Tapi Ruth tahu saudara, Tuhan punya maksud yang indah bagi dia. Tuhan akan membukakan jalan yang gak mungkin akan menjadi mungkin saudara. Naomi artinya senang atau berkenan. Dan pekerjaan yang dia akan lakukan itu memungut, dalam bahasa Inggrisnya itu ialah gleaning. Ngambil sisa-sisa yang jatuh. And those things istilahnya pekerjaan orang miskin saudara. Pekerja mengizinkan gandum dan tuayan lainnya dipungut oleh orang miskin.
Dan dia harus mendapatkan orang yang bermurah hati kepada dia. Saudara, this is a work that is hanya Tuhan yang dapat lakukan. Dan kalau kita lihat di ayat yang kedua, this is where I'm gonna close. Di sini katakan apa? Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Katakan kepada sebelah Anda, kebetulan. Anda suka kebetulan? Suka nggak akan kebetulan? Saudara, ada kebetulan dari Tuhan, ada kebetulan yang dari manusia, ada kebetulan. Saudara, saya share di San Bernardino, saya kebetulan saudara ketemu angpau. Aduh saudara, waktu saya kelihatan angpau, lagi bersihin mobil saudara. Mobil lagi saya mau kembaliin sesudah kita sewa, saya yang ngembalin mobil dan mobilnya kan kotor ya, jadi saya harus bersihin saudara. Lagi bersihin saudara, ketemu angpau saudara. Saya buka angpaunya, haleluya, $400. Aduh saudara, saya senangnya luar biasa. Anda senang gak kalau terima angpau? Saya perhatikan lagi uangnya $100 ada 4. Palsu saudara. Aduh, gimana sih? Aduh, gue pikir gue udah seneng. Nah itu kebetulan dari manusia. Anda tahu? Kebetulan kayak gitu tuh. Rasanya kok udah gimana gitu. And then you are discouraged again. Tapi kalau kebetulan dari Tuhan saudara, ini luar biasa sekali. Saudara tahu Israel, daerahnya Israel itu 8.000 square miles. Untuk dapat Anda bayangkan 8.000 square miles itu besarnya seperti apa. 8.000 square miles itu ialah Ventura County. Saudara tahu Ventura County? Atas baratnya Los Angeles County. Digabungkan dengan Los Angeles County. Digabungkan dengan Orange County. Ya, Irvine dan lain-lain. Dan digabungkan dengan San Diego County. Itu ukurannya Israel. Tidak terlalu besar, benar nggak? Nggak terlalu besar kan? Sebuah negara seperti itu. Malah kalau kita dapat bandingkan Israel dengan California, Israel tuh hanya 5% land mass-nya. Tanahnya tuh hanya 5% dari California. Kecil kan, benar nggak? Kecil sekali, 8.000 square miles itu tidak besar. Tetapi kalau Anda mau memungut makanan, gandum dan lain-lainnya, kok bisa kebetulan jatuhnya ke tanah miliknya Boaz? Kok bisa ya? I'm telling you, God can make the impossible to be possible. Tuhan dapat membuat yang gak mungkin tuh jadi mungkin bagi Anda. Kalau hal ini mungkin bagi Ruth, itu mungkin bagi Anda. Dan Boaz itu bukan orang sembarangan, saudara. Dari Ruth itu keluarlah siapa? Raja Daud, saudara. Dia itu great grandmanya Raja Daud. Apa tuh bahasa Indonesianya? Bukan nenek tapi apa? Maco. Dia neneknya punya mama daripada Raja Daud, saudara. Saudara mau mendapat kebetulan yang baik, are you with me? Saudara, Ruth ini mengalami yang luar biasa, saudara. It's a divine providence. Tuhan yang membukakan jalan. Bukan karena situasi itu baik, saudara. They were having famine. Kelaparan. Mereka sampai harus pindah ke negara yang lain. Sampai suaminya meninggal. Anak-anaknya meninggal. Pulang kampung balik ke Israel hanya membawa satu mantu. Orang Moab lagi. Waduh. Mana mungkin baik.
Semuanya udah nggak baik itu ceritanya. Tetapi Tuhan dapat memutarbalikkan. Semuanya itu pekerjaannya Tuhan dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dalam kehidupan keluarga Anda dan keluarga saya. Mungkin kelihatan, aduh Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi? Mengapa engkau izinkan itu terjadi? Because God has a good plan for you. Then it happened. Dalam bahasa Indonesia kebetulan. Buat saya bukan kebetulan. Tangan Tuhan ada dalam kehidupannya Ruth. Tangan Tuhan ada dalam kehidupannya Anda. Kalau kita dapat menerima semuanya ini saudara, Anda tetap akan naik dan tidak akan turun. Walaupun ada wabah di sana, wabah di sini, 1000 mati di sini, 10.000 mati di sebelah sana. Karena Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Anda akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang Anda perbuat berhasil. Saudara, Tuhan merencanakan hal seperti itu saudara. And I'm gonna skip this. I'm sorry, I gotta keep on skipping. And so, kuncinya hanya satu. Dan umatku, katakan kepada sebelah Anda, dan umatku. Apakah Anda umatnya Tuhan? Ya, rahasianya sederhana. Umatnya Tuhan yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Tadi salah satu orang berdoa mengatakan merendahkan diri. Rahasianya kita ialah kita mau merendahkan diri. Kalau kita salah saudara, akui kita salah. Ngaku, jangan keluarin jurus saudara. Saya nggak ngerti gimana. Ada kalanya kita kalau lagi udah tahu salah masih mau membela diri, keluarin jurus. Ngapain? Ngaku aja. Itu namanya apa? Merendahkan diri. Kalau masih mau ngeluarin jurus tuh masih apa? Menyombongkan diri. Benar saudara. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Ini Tuhan yang mau lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan kehidupan Anda, keluarga Anda, negeri ini. Di tengah-tengah kita, apalagi kita mempunyai commander in chief seperti Presiden Donald Trump. Saya menghimbau kita semua untuk mendoakan dia setiap hari. Karena apa saudara? Jawabannya ada di tangan-tangan Anda semua. Saudara, bukan kebetulan saya sudah katakan. Waktu 9/11 terjadi. When 9/11 happened. The president asked everyone to pray. Dan gereja itu penuh. Sekarang dengan coronavirus, Presiden Donald Trump melakukan hal yang sama. Dan kita harus berdoa. Amin. Dan kita lakukan bagiannya kita. Then it happened. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Waktu kami berdoa, meteraikan firman-Mu. Tuhan, supaya apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami lakukan bukan saja kami lakukan di tempat ini atau di gereja. Tapi kami akan praktekkan di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada. Kami terus berdoa Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu itu indah bagi kami. Engkau mempunyai rencana yang baik bagi kami. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Tidak ada senjata yang tempat melawan kami akan berhasil. Oh Tuhan, kami percaya akan hal tersebut Tuhan. Walaupun situasi tidak baik, tetapi kami percaya bahwa kami akan tetap naik dan tidak akan turun. Engkau akan memberkati umat-Mu Tuhan. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, usaha demi usaha Tuhan. Karena tangan-Mu ada atas kami. Beri kami hikmat-Mu.
marifat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur. Waktu kami keluar dari tempat ini pun Tuhan, hadirat-Mu menyertai kami semua. Dan kami akan mengucapkan syukur karena kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan, amin.